Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan tema penjumlahan dan pengurangan matriks. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rizal Priyatna dengan NPM 1810631050074 dari kelas 6A dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Kali ini saya menggunakan metode CTL atau Contextual Teaching and Learning, di mana pada metode Contextual Teaching and Learning ini pengertiannya yaitu konsep belajar yang membantu guru dalam mengkaitkan antara materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan melibatkan 7 komponen pembelajaran efektif menurut Nur Hadi tahun 2005 nomor 5. Langkah-langkah Contextual Teaching and Learning. Yang pertama, mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya, menciptakan masyarakat belajar. Dan yang kelima, menghadirkan model sebagian contoh belajar. Yang keenam, melakukan refleksi di akhir pertemuan. Yang ketujuh, melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu di sini terdapat sebuah perusahaan yang memasarkan roti ke kota Jakarta, Bali, dan Surabaya. Nah, dalam pemasarannya, dalam 2 hari berturut-turut, roti ini mengalami pelonjakan yang sangat signifikan yang disajikan dalam tabel berikut ini. Yang pertama, kota tujuan Jakarta pada hari pertama sebanyak 25 roti, Bali sebanyak 20 roti, Surabaya 24 roti. Hari kedua, pemasaran roti di kota Jakarta mengalami peningkatan sebanyak 30 roti, Bali sebanyak 29 roti, dan Surabaya sebanyak 31 roti. Pertanyaannya, buatlah matriks berdasarkan tabel sebelumnya. Dan berapakah ordo matriks yang bisa terbentuk dari tabel sebelumnya? Jawabannya, dalam tabel tersebut, maka hal yang harus diperhatikan pertama kali adalah kota tujuan. Kemudian banyaknya roti yang dipesan dari setiap toko di berbagai kota. Data-data pada tabel dapat disederhanakan dengan cara menghilangkan semua keterangan, baik judul, baris, dan kolom pada tabel. Lalu mengubah tabel tersebut menjadi kurung siku atau kurung biasa seperti berikut ini. Dan pada data di bawah, bilangan-bilangan yang terdapat di dalam kurung disebut elemen matriks. Dan matriks tersebut juga berordo 3x2, di mana pada matriks di bawah terdapat 3 baris dan 2 kolom. Masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu di Karawang terdapat 2 toko alat musik. Toko alat musik pertama berada di Jalan Tupares, dan toko musik kedua berada di alun-alun Karawang. Toko musik tersebut memproduksi beberapa alat musik. Yang pertama, gitar, biola, dan bass. Berikut adalah persediaan alat musik yang diproduksi di kedua toko tersebut. Toko alat musik yang pertama memproduksi sebanyak 10 gitar, 15 biola, dan 7 bass. Dan toko alat musik yang kedua memproduksi 20 gitar, 8 biola, dan 15 bass. Untuk menambah persediaan alat musik di toko, masing-masing kedua toko tersebut memesan kembali alat musik untuk ditaruh di toko. Jumlah alat musik yang dipesan masing-masing toko yaitu toko alat musik yang pertama memesan 15 gitar, 10 biola, dan 15 bass. Dan toko alat musik kedua memesan 7 gitar,
16 biola, dan 18 bass. Dan berapakah jumlah alat musik di kedua toko tersebut setelah melakukan penambahan persediaan? Untuk menjawab pertanyaan di atas sangatlah mudah. Langkah yang dilakukan adalah menjumlahkan banyaknya model pada persediaan awal dengan jumlah alat musik yang dipesan untuk penambahan persediaan di toko. Tentu saja yang dijumlahkan harus sejenis, yaitu jumlah alat musik awal pada toko 1 dan begitu pula jumlah persediaan alat musik di toko kedua ditambah dengan jumlah pemesanan alat musik pada toko kedua. Yang dijumlahkan harus bersesuaian dan kedua tabel tersebut dapat disederhanakan menjadi bentuk matriks. Selanjutnya lakukan penjumlahan matriks, yaitu yang dijumlahkan adalah elemen-elemen yang seletak. Jawabannya, mari kita lihat dari gambar berikut. Stok awal kita ibaratkan dengan matriks A dengan elemen-elemen masing-masingnya yaitu 10, 15, 7, 20, 8, dan 15. Penambahannya kita ibaratkan matriks B dengan toko 1 elemennya yaitu 15, 10, dan 15, dan toko kedua yaitu 7, 16, dan 18. Dan kita tambahkan matriks A ditambah matriks B, yaitu 10 ditambah 15, 15 ditambah 10, 7 ditambah 15, 20 ditambah 7, 8 ditambah 16, dan 15 ditambah 18. Dan hasil dari kedua matriks tersebut yaitu mempunyai elemen yang berjumlah 25, 25, 22, 27, 24, dan 32. Masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu setelah melakukan pembelian alat musik gitar, biola, dan bass dari masing-masing toko tersebut, maka jumlah alat musik dari kedua toko tersebut bertambah. Dan 2 hari kemudian, banyak pelanggan yang membeli alat musik dari masing-masing toko tersebut dengan jumlah alat musik yang dijual di kedua toko tersebut, yaitu pada toko pertama menjual 7 gitar, 8 biola, dan 6 bass. Toko alat musik kedua menjual 3 gitar, 4 biola, dan 9 bass. Dan berapakah jumlah alat musik yang tersisa setelah banyaknya pelanggan yang membeli? Sama halnya seperti pada operasi penjumlahan pada matriks sebelumnya, pada operasi pengurangan matriks berlaku ketentuan kesamaan ordo antara matriks yang bertindak sebagai matriks pengurang maupun yang dikurangi. Bahasan stok awal kita ibaratkan dengan matriks C dengan elemen yaitu 25, 25, 22, 27, 24, dan 32. Dan yang dijual kita ibaratkan matriks D dengan elemen 7, 8, 6, 3, 4, dan 9. Mohon maaf sebelumnya di sini terjadi kesalahan, seharusnya matriks C dikurangi dengan matriks D. Yaitu 25 dikurangi 7, 25 dikurangi 8, 22 dikurangi 6, 27 dikurangi 3, 24 dikurangi 4, dan 32 dikurangi 9. Sehingga mendapatkan hasil matriks C dikurangi matriks D yaitu 15, 17, 16, 24, dan 20, dan 21. Kesimpulannya yang kita dapatkan dari pembahasan sebelumnya yaitu dalam penjumlahan dan pengurangan matriks itu menggunakan konsep yang sama, yaitu menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen matriks yang seletak. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan saya dalam menjelaskan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.